Lukas 6. Lukas 6 ayat yang ke-45. Kebalik saya. Ya. Lukas 6 ayat yang 45. Kita baca bersama-sama. Nah, minggu kemarin kita khotbahnya ingat, Bu? Oh, enggak ada. Mama Ira, judulnya apa ingat? Mama Ira juga ada? Enggak ada. Oh iya, sibuk ya. Nah, ada yang ingat judulnya Opung? Opung Siaan? Iman. Ya, judulnya adalah Luka Batin. Luka Batin. Nah, coba kita baca sama-sama ya. Yes, ya. 1, 2, 3 ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, ya, itu meluap dari hati. Karena pada prinsipnya kita akan memberikan apa yang kita terima. Kita nggak mungkin memberikan apa yang kita nggak miliki. Nah, tetapi ketika kita menerima hal-hal buruk dalam hidup kita, perkataan, perlakuan buruk, nah itu juga yang akan kita berikan. Itu juga yang akan muncul di permukaan. Nah, karena sadar atau tidak sadar, hidup kita ini dikendalikan 88% oleh alam bawah sadar kita. Tanpa kita sadari, itu yang mengontrol kita setiap hari. Nah, jadi kalau misalnya yang masuk dalam pikiran kita selama ini adalah perkataan, perbuatan, pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu, mungkin lewat orang tua kita, bahkan pada waktu kita masih di dalam kandungan, Pak. Itu mempengaruhi kita sampai kita besar. Nah, saya ini adalah orang yang luka batinnya parah. Pernah mau bunuh diri, tidak percaya diri, minder. Sampai saya SMA, bahkan sampai melayani Tuhan udah besar itu enggak. Kalau ketemu orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang pinter, orang yang terkenal gitu, saya gemeter gitu. Enggak kikuk di hadapan mereka. Enggak percaya diri orangnya. Mudah sakit hati, minder, mudah sensitif hatinya, gampang tersinggung gitu ya. Kalau tersinggung sama orang itu malam-malam tuh nggak bisa tidur saya, mikirin terus, nggak bisa tidur. Jadi sudah parah. Baru saya sadarin itu saya luka batin. Nah, kalau kita nggak disembuhkan, ya Amsal bilang tadi pagi ya Pak ya, sakit hati mengidaplah mataku. Artinya apa? Kalau hati kita sakit, maka mempengaruhi pandangan kita. Kita nggak bisa mengenal Tuhan, membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang baik. Nggak bisa bedakan. Karena ukurannya itu adalah pengalaman kita, pengertian yang timbul dari pengalaman kita masa lalu. Kita pernah disakiti, kita pernah dikecewakan, kita pernah dibentak, kita pernah nggak dianggap gitu ya. Nah, ternyata di dalam Alkitab itu banyak tokoh-tokoh yang mengalami luka batin. Daud itu luka batin, Pak. Dia tidak diperhitungkan sama bapaknya. Waktu Isai itu dipanggil sama Samuel, mana anak-anakmu? Cuman satu yang nggak dipanggil. Siapa? Daud. Karena Daud itu kecil, badannya kecil, masih kemerah-merahan, nggak diperhitungkan. Kakaknya juga ngeremehin dia. Waktu dia sudah berhasil mengalahkan Goliat, tentara-tentara Filistin, malah Saul kepingin membunuh dia. Nah, itu luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Seorang Daud bisa dipakai Tuhan begitu luar biasa. Karena apa? Daud itu mengalami pemulihan dalam dirinya. Pemulihan hati. Kita nggak mungkin bisa menolak luka batin ya. Karena tidak ada orang yang tidak luka batinnya. Tapi luka batin itu memang adalah satu hal yang pasti. Kalau kita nggak mau terluka ya jangan hidup di dunia. Makanya orang lebih baik suka hidup di dunia maya ya. Di dunia maya itu ngomong apa saja
udah buat akun baru, ya dia sembunyi. Nah, tapi kalau kita hidup di dunia ini ada dua. Kalau kita nggak dilukai, kita akan terluka. Pasti. Tapi sembuh itu adalah pilihan. Pulih itu adalah pilihan. Nah, bagaimana cara kita untuk pulih? Caranya gimana? Kita sakit itu kenapa? Kita terluka itu kenapa? Karena pengalaman, karena perkataan. Maka untuk kita sembuh, kita harus dengan apa? Perkataan dan pengalaman dengan Allah. Itu yang akan membuat kita sembuh. Perkataan Tuhan yang paling powerful itu apa? Perkataan yang paling luar biasa itu apa? Aku mengasihimu. Daud itu bisa bangkit dari luka hatinya itu ternyata rahasia apa? Dia adalah orang yang menyadari kasih Tuhan dalam hidupnya. Makanya arti nama Daud itu apa? Beloved. Orang yang disayangin, orang yang dikasihi. Nah, waktu kita menyadari bahwa kita adalah orang yang disayang Tuhan, disitulah proses pemulihan itu akan terjadi. Karena banyak orang tahu, Tuhan sayang kamu nggak tahu. Tahu, mereka bilang iya Tuhan sayang, tapi tidak disadari, tidak menyadarinya. Artinya gini, kita tidak memperlakukan sebagaimana Tuhan mengasihi kita, kita tidak terbiasa dengan itu. Tuhan aja mengasihi kita. Buktinya apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal, dia mengasihi kita tanpa syarat. Nah, waktu kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan mau kita memperlakukan diri kita sama seperti Tuhan memperlakukan diri kita. Sayang sama diri kita. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi diri kita, kan? Nggak bisa. Jadi, waktu firman Tuhan berkata, aku mengasihimu, katakan berulang-ulang, aku adalah orang yang disayang Tuhan. Kak Kesia, coba bilang, aku adalah orang yang disayang Tuhan. Coba yang kenceng. Iya. Waktu Kak Kesia berkaca di depan kaca, bilang, aku adalah anak yang disayang Tuhan. Sampai nanti alam bawah sadar kita ini, memori yang buruk, perkataan yang pernah masuk yang buruk-buruk itu tergantikan dengan perkataan yang benar, yang baik. Kenapa? Tuhan sendiri bilang, kita ini disayang Tuhan. Masa kita nggak menyayangi diri kita? Tuhan sendiri berkata, kamu berharga di mataku. Kita katakan, aku berharga di mata Tuhan. Masa depanku indah dan penuh harapan. Meskipun ada manusia yang nggak memandang kita berharga, yang penting apa kata Tuhan. Iya nggak? Mungkin ada orang sana jelek-jelekin kita. Kamu hitam kamu. Nggak apa-apa kamu bilang aku hitam. Yang penting Bapa di sorga memandangku berharga di matanya. Amin ya. Nah, itu harus diperkatakan, dikatakan, diulang-ulang. Sampai akhirnya kita memandang diri kita ini seperti bagaimana Tuhan memandang diri kita. Nah, waktu itu kita akan punya pengalaman yang indah. Oh iya, saya ini disayang Tuhan. Saya ini berharga. Kasih Tuhan itu bukan karena kita rajin beribadah. Bukan karena kita rajin melayani. Kasih Tuhan itu bukan karena kita taat A, B, C dalam hidup kita. Alkitab bilang dalam Roma, waktu kita masih berdosa pun Tuhan mengasihi kita. Itulah kasih tanpa syarat. Itulah kasih yang berbeda dengan dunia ini. Nah, kalau kita menjadi orang yang menyadari kasih Tuhan, maka kita akan menemukan rasa aman kita. Kita akan menemukan rasa aman dalam diri kita. Kita bersyukur, kita akhirnya menjadi pribadi yang bangkit tanpa kita sadari hidup kita berubah. Ya. Nah, itulah rahasia berubah di dalam Injil. Karena Injil berkata gini, kamu kukasihi, kamu berharga di mataku, kamu aku terima, kamu aku hargai. Jadi kalau Injil begitu powerful ya, itu harus kita ingatkan diri kita. Makanya Martin Luther berkata, aku itu setiap hari mengingatkan, menginjili diriku sendiri katanya. Karena kita perlu menginjili diri kita sendiri. Aku diterima, dikasihi, diselamatkan, dihargai, dan dilayakkan oleh Tuhan.
Nah, ketika kita memandang diri kita sebagaimana Kristus memandang diri kita itu, maka akar-akar pahit itu dicabut dari diri kita. Kadang kan kalau kita mau membasmi satu pohon itu yang dipotong apa? Daunnya atau pohonnya. Tapi akarnya sering dilupakan. Nah, begitu juga waktu kita melihat satu perbuatan yang kurang baik, sifat yang buruk, sering sekali kita mendisiplin orangnya. Sering kali kita menghakimi orangnya. Kita lupa mencabut akarnya. Nah, akar itu yang harus kita cabut, baik dalam diri kita, baik dalam diri orang lain juga. Karena lewat itulah, ya sebenarnya ada 4 ya. Ya, waktu kita baca di dalam apa yang Tuhan Bapa katakan kepada Yesus ada 4 ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi waktu kita di dalam Kristus, perkataan ini juga yang kita terima. Kita adalah anaknya Tuhan, kita dikasihi, kita kita diteguhkan, dan kita mendengarkan. Dengarkanlah dia. Jadi anakku ini identitas, lalu kukasihi ini, disinilah kita menemukan rasa aman. Lalu yang ketiga, afirmasi, peneguhan. Lalu yang keempat itu moral authority. Nah, waktu kita ngalamin ini, Pak, kita akan menjadi berkat buat orang lain, meneguhkan identitas mereka. Lalu memberikan rasa aman, karena kasih kita juga adalah kasih agape, kasih tanpa syarat. Nah, lalu yang ketiga, kita akan mengafirmasi. Rajin-rajin mengafirmasi gitu ya. Tadi Pak Karyadi mengafirmasi Bu Karyadi ya. Saya seneng banget istri saya bisa hadir. Nah, itu afirmasi. Itu lebih kuat, lebih dahsyat daripada kamu ngapain sih? Udah tahu ada mokjang, ngapain nggak datang? Nah, itu melemahkan. Nah, kalau kita dalam Kristus, afirmasi itu akan memenuhi hati kita. Itu lebih powerful mengubah daripada penghakiman. Lalu yang ketiga, moral authority. Moral authority itu kita akan sendiri menjadi teladan dalam perkataan. Aku tadi ikut ikut konser, dan kami senang sekali karena kami diberkati. Nah, itu akhirnya menjadi kesaksian buat anak-anak, buat cucu gitu ya. Ini menjadi motivasi buat mereka.